Shalom, haleluya. Hari ini kita memasuki tema yang baru. Walaupun ayatnya di ayat yang sudah kita kenal beberapa kali di dalam Ulangan 31 ayat 8. Namun pada pokok pembahasan hari ini adalah pokok pembahasan yang baru. Yaitu Allah tidak akan meninggalkan kita dan Allah tidak akan membiarkan kita. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin rindu berbicara tentang spiritual wall atau tembok rohani atau ya boleh dikatakan tembok spiritual. Apa sih itu? Nanti kita akan berbicara. Dan saya akan mengacu kepada kitab Nehemia, Nehemia 1 dan Nehemia kedua. Dan itu menjadi kerinduan kita bersama supaya kita menyadari dan mengerti bahwasanya Allah itu menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jadi kalau kita berbicara tentang tembok, kalau di zaman dulu itu ada namanya tembok-tembok kota ya di kerajaan-kerajaan dulu. Dan itu biasanya di sekeliling, ya. Kota itu dikelilingi dengan tembok dan dia berfungsi untuk memisahkan antara dunia dalam dan dunia luar. Dia berfungsi untuk melindungi penduduk setempat, dia berfungsi untuk membentengi dari serangan-serangan dari luar. Itu yang dilakukan, yang dibuat oleh kerajaan-kerajaan zaman dulu. Kalau lihat film-film kolosal terjadi seperti itu. Jadi memang tembok ini dibuat khusus untuk benteng perlindungan yang melindungi. Dan kenapa dibuat seperti itu? Dibuat yang kokoh, ya kan? Dibuat yang kuat supaya benar-benar tidak bisa ditembus. Sehingga kalau kita melihat bagaimana caranya dia bisa menembus ke dalam tembok, ada dua cara biasanya, yaitu mengundang orang yang di luar memasukkan penyusup ke dalam atau mengundang yang di luar keluar sehingga kelemahannya terjadi. Memang di dalam tembok yang sering kali menjadi kelemahan adalah di pintu gerbang. Makanya ada dua hal yang bisa mendobrak, yaitu memasukkan penyusup untuk mengacau yang di dalam sehingga pintunya terbuka atau memancing keluar, yaitu yang terjadi. Nah, kita akan berbicara tentang tembok yang spiritual. Apakah tembok spiritual itu juga melindungi kita, membentengi kita? Apakah ada di dalam Alkitab yang menyatakan tembok spiritual itu atau tembok rohani atau hal yang lain? Kita akan melihat fakta-fakta yang ada di dalam Alkitab. Coba kita next kategori ya. Kita akan melihat satu ayat di dalam Sakaria 25. Jadi Bapak Ibu Saudara, tembok ini begitu pentingnya sehingga kalau zaman kuno itu seperti tembok Cina dibangun dengan luar biasa. Itu menjadi salah satu keajaiban dunia, dibangun ke berapa? 3 sebelum Masehi ya. Sebelumnya itu membentang sampai 1.500 mil atau sekitar 2.400 km. Dan bagaimana dengan tembok rohani? Kita baca dulu ayatnya, Sakaria 25. Dan aku sendiri demikian firman Tuhan akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Tuhan yang akan menjadi tembok berapi di sekeliling kita. Seringkali kita berdoa, bagaimana Tuhan memagari dengan tembok berapi? Apa sih masalahnya? Dan Tuhan sendiri yang menyatakan di sini dalam Sakaria 25 bahwa Dia akan memagari kita, yang akan melindungi kita dari segala serangan-serangan dari kuasa kegelapan, dari serangan-serangan yang akan melemahkan iman kita. Tuhan akan melindungi kita, Dia menjadi pagar berapi yang sering kita doakan. Di ayat lain juga kita menyebutkan dalam Ayub 1 ayat 10 dikatakan, bukanlah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya dan serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya semakin bertambah di negeri itu. Contoh lain adalah Ayub. Dan kita tahu kisah Ayub. Bagaimana Ayub dilindungi oleh Allah. Bagaimana Ayub diproteksi. Ada pagar sekeliling yang tidak kelihatan. Sehingga apa saja dikerjakan berhasil. Usahanya, pekerjaannya, dirinya sendiri, keluarganya, semua berhasil dan bertambah-tambah luar biasa kekayaannya. Ada tembok berapi, ada tembok pagar sekeliling. Sehingga iblis pun berkatakan, aku gak bisa nembus. Iblis tidak bisa semenang-menang untuk mengacaukan karena dipagari. Oleh karena itu pada saat dia menyatakan hal ini, dia minta izin Tuhan. Tuhan bukakan temboknya. Dan itu nanti akan membedakan dengan orang percaya yang punya kekuatan dan dipagari oleh tembok. Ini yang terjadi, ada tembok sekeliling dan kita bisa bandingkan dengan orang lain yang tidak memiliki tembok perlindungan. Ada orang yang begitu kaya dengan luar biasa. Ada orang yang diberkati dengan kekayaan tetapi di tengah perjalanannya kekayaannya menjadi habis. Kekayaannya sia-sia. Seperti apa yang dikumpulkan itu dalam kantung yang berlobang.
tidak pernah menghasilkan sesuatu. Kemudian apa yang dikerjakan dikumpulkan untuk berobat. Ada yang seperti itu. Ya. Sehingga yang dikumpulkan sia-sia. Pada saat dia mengumpulkan ada masalah yang menjatuhkan dia sehingga dia masuk penjara. Habis. Seringkali kita melihat seperti itu karena apa? Tidak ada pagar perlindungan yang menyertai, yang mengelilingi. Ya, itu adalah satu fakta yang terjadi di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita. Dan Tuhan juga memberikan perlindungan kepada kita. Satu contoh yang lain adalah di dalam Elia, kita bisa lihat di Elia, next. Bagaimana kita mengetahui bahwasanya saat Israel sudah berperang melawan Raja Aram. Elisa mengatakan jangan melewati jalan itu, ada yang menghadang pasukan Raja Aram. Dikatakan di sana ada yang menghadang Raja Aram. Sehingga Raja Aram itu jengkel, siapa sih yang berpihak kepada Raja Israel? Sehingga dia cari tahu dan dikatakan siapa yang memberitahukan bahwa saya mau perangkap, ada yang mengkhianat gak? Dan dikatakan Elisa, Nabi Allah itu yang memberitahukan, pergi tangkap Elisa dan berbondong-bondong pasukan untuk menggerebek Elisa. Gehazi, hambanya Elisa menjadi ketakutan. Ada banyak pasukan Raja Aram yang mengelilingi dia. Tetapi Elisa mengatakan, jangan khawatir. Nanti dibaca sendiri ayatnya ya. Jangan khawatir. Yang menyertai kita lebih banyak. Ada tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi. Itu artinya yang tidak kelihatan. Gehazi dibukakan matanya sehingga dia melihat. Yang memagari itu adalah pasukan berkuda yang berapi dan gunung itu penuh. Ini fakta di dalam Alkitab bahwa ada tembok berapi, ada tembok perlindungan seperti Ayub. Ada tembok berapi sudah dikatakan oleh Zakaria dan itu juga berlaku bagi kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Ada pagar yang mengelilingi kita, ada pagar yang membentengi kita. Ya. Namun kita harus tahu tujuannya. Acuannya apa? Next. Kenapa kau harus tembok rohani? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Ini akan saya singkat saja. Yaitu supaya kita membuktikan stabilitas kekristenan kita sebagai anak Tuhan. Yang membuktikan dan mempertahankan iman kita. Yang memberikan kekuatan moral pada saat pencobaan. Dan kemampuan kita untuk terpisah eksklusif dengan dunia. Karena tembok itu pemisah antara yang berdosa dan yang tidak berdosa. Yang kudus yang tidak berdosa. Dipagari tengah. Ini nanti kita akan lihat nanti. Saya gak akan panjang di sini. Jadi terus saja. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat fungsi di sini, ada tembok rohani di dalam kehidupan kita. Namun dikatakan di dalam Nehemia ini kita tahu kisahnya, tembok itu runtuh. Tembok itu sudah hancur dan pagar itu gerbangnya sudah terbakar. Sudah terbakar. Apa yang menjadi penyebabnya? Kita tahu kalau kita mengacu kepada perjalanan Israel pada saat itu. Israel kemudian menjadi memberontak kepada Allah. Israel menyembah berhala. Oleh sebab itu Tuhan ambil pagarnya dan dia dikuasai oleh Babel. Dijajah oleh Babel. Diambil dalam pembuangan ke Babel. Berapa tahun? 40 atau 70 tahun? Di dalam pembuangan di Babel. Karena apa? Temboknya sudah diangkat. Nanti kita akan lihat satu-satu. Dan pada saat sudah seperti itu, Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan tidak meninggalkan. Setelah 40 tahun dia ingin memulihkan kembali keadaan Israel. Diutusnya beberapa orang dan yang ketiga adalah Nehemia. Yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Pada saat dia tinggalkan Yerusalem, tembok itu sudah hancur. Pagar itu sudah terbakar. Dan pada saat Nehemia diutus, temboknya apakah sudah terbangun? Belum. Temboknya masih runtuh. Dan pagarnya juga masih hancur terbakar. Nah Bapak Ibu Saudara, apa sih yang membuat hal itu? Karena ketidaksetiaan orang Israel, maka tembok itu diambil. Dan penyebab tembok rohani kita, pagar yang melindungi kita, hilang, hancur. Salah satunya juga itu. Next, kita akan melihat bagaimana tembok rohani yang runtuh. Kita lihat yang pertama adalah ketidaktaatan. Dikatakan Yosua 7 ayat 1, tetapi orang Israel berubah setia, dia mengambil barang-barang yang dikhususkan. Kisah ini adalah saat dia menyerang Yeriko. Dia menang dengan Yeriko yang kuat, Yeriko yang kokoh, temboknya dihancurkan. Kita tahu kisah ini.
Ada hal-hal khusus yang dilarang. Tidak boleh mengambil barang-barang, ada hal yang khusus. Tetapi yang namanya Akan bin Kamil bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil barang-barang. Ada ketidaktaatan. Sehingga pada saat dia menyerang melawan Ai, yang kerajaannya lebih kecil, dengan 3.000 orang, dia kalah. Kenapa? Tidak ada bakat perlindungan. Sudah diambil. Karena ketidaktaatan satu orang maka Israel runtuh. Temboknya tidak ada. Sehingga pada saat dia menyerang Ai, yang mestinya aduh Yeriko begitu besar saya bisa kalahkan. Apalagi Ai kecil. Ternyata kalah. Ternyata kalah. Karena ketidaktaatan. Itu yang pertama. Kemudian saya terus saja yang kedua adalah karena hal yang lain ya karena tidak berbuah. Ya yang kedua. Tidak berbuah. Ini terjadi sebagai seorang yang dikatakan punya kebun anggur. Kisah tentang kebun anggur, pemilik dan kebun anggurnya. Dia katakan di dalam kitab Yesaya nanti dibaca sendiri. Aku sudah membuat kebun anggur. Aku sudah mencangkul tanahnya. Aku sudah membuang batu-batunya. Aku sudah memberikan benih yang baik. Aku sudah mendirikan menara penjaga di atasnya. Itu hal-hal yang dikerjakan oleh sepemilik anggur. Dia sudah mencangkul tanahnya, sudah membuang batunya, sudah memberikan benih yang baik. Bukan hanya itu. Dia menaruh menara jaga untuk menjaga kebun anggurnya. Menaruh pemerasan anggur untuk menghasilkan. Tetapi apa yang diperoleh? Anggur yang masam. Anggur yang tidak berbuah. Yang buahnya masam. Dan Tuhan tidak suka dengan orang yang tidak berbuah. Sehingga dia katakan, aku akan menebang pagar durinya. Sehingga kebun itu akan dimakan habis dan melanjut temboknya. Sehingga kebun itu diinjak-injak. Pagarnya diambil. Pagarnya diangkat. Sehingga dihancurkan. Dimakan habis. Dilanda. Diinjak-injak orang. Tuhan benci kalau kita tidak berbuah, seperti dia mengutuk pohon ara yang tidak berbuah dikutuk menjadi kering. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau tembok berapi kita tidak mau diambil, berbuahlah sesuai dengan karunia, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepadamu. Ada banyak kesempatan di tempat ini untuk kita bisa berbuah sesuai dengan bidang yang kita bisa geluti. Apapun. Kita lihat di sini ada banyak apar. Ada seseorang yang memikirkannya. Dan nanti kita akan latihan evacuation drill. Karena itu penting. Apa yang menjadi talentamu? Kerjakan. Karena kita harus berbuah. Kita harus berbuah. Kemudian yang ketiga, ketika kita tidak memuliakan Tuhan. Tujuan dalam kehidupan kita dibentuk, ditebus oleh darah Kristus. Adalah pada saat kita menjadi anak-anaknya dan memuliakan Tuhan. Tetapi dalam Roma 1 ayat 21 kenyataan yang kita hadapi. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah dan mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka bodoh dan menjadi gelap. Kita mengenal Allah tetapi bertindak seolah-olah tidak mengenal Allah. Kita bertindak seolah-olah kita tidak pernah mengenal Allah dan tidak pernah bersyukur terhadap segala sesuatu yang diberikan kepada kita. Tidak pernah mengucap syukur. Sehingga pikirannya menjadi sia-sia. Diserahkan kepada hati yang menjadi bodoh dan kelihatan bijaksana. Next. Kelihatan bijaksana. Tetapi tidak. Karena Allah itu menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka dan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Mereka diserahkan kepada keinginan-keinginan hati. Semua upaya diupayakan untuk memuaskan keinginan hati. Apa yang dikejar itu adalah untuk memuaskan keinginannya sendiri. Apa yang dikejar untuk supaya dia menjadi tinggi. Tidak salah mengejar pekerjaan. Tidak salah mengejar usaha. Tidak salah mengejar prestasi. Tidak salah mengejar segala sesuatu yang baik di dalam dunia ini. Tetapi kalau diletakkan di atas segalanya, itu yang menjadi salah. Oleh karena itu dikatakan pikiran mereka itu fokusnya bukan kepada Allah. Fokusnya kepada hal-hal yang fana. Mereka mengganti hal-hal yang fana dengan yang tidak fana menjadi hal dengan hal yang fana. Mementingkan kepentingan hidup pribadi, berusaha menikmati apa yang hendak mereka capai, berbakti kepada hal-hal yang membawa pikiran sesaat, kesenangan sesaat.
Itu yang dikerjakan. Tidak pernah mengucap syukur. Dan bertindak seolah-olah tidak pernah mengenal Allah. Kalau itu bagian kita, kita bertobat. Supaya tembok yang mengitari kita tidak diangkat. Yang ketiga karena ujian. Ujian ini saya tidak tadi sudah sebutkan, tapi akan saya bahas lebih lanjut hari Kamis. Di doa malam di tempat ini. Bagaimana Ayub yang tidak bersalah, yang saleh, yang tidak bercacat. Temboknya diambil atas seizin Allah. Sehingga iblis bisa masuk. Saya nggak akan bahas lebih lanjut tentang Ayub. Nanti kita akan lihat di hari Kamis. Kemudian bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kalau kita sudah mengatakan tembok kita sudah hancur dikatakan oleh Nehemia. Pintu gerbangnya sudah terbakar. Apa yang dikerjakan di sini? Apakah mau ditinggalkan begitu saja? Tembok Yerusalem yang sudah hancur. Pada saat Nehemia kembali, dia mau bangun kembali. Tidak dibiarkan berusak. Tidak biarkan menjadi terbakar dan begitu saja. Karena tembok itulah memisah. Tembok itulah perlindungan. Tembok itulah benteng. Bagaimana dengan tembok rohani kita yang sudah rusak? Karena kejahatan kita, karena pelanggaran kita, karena dosa kita, tembok kita sudah rusak. Apa yang kita harus kerjakan next? Kita juga mau untuk dibangun kembali. Nehemia 1 ayat 3 dikatakan, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela karena tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Pada saat mereka kembali dari pembuangan, tembok ini masih kondisi yang sama. Tembok di sini masih di dalam kondisi yang terbongkar dan pintu gerbangnya masih terbakar, hangus terbakar. Dan itu menjadi celah. Itu menjadi sesuatu keadaan yang tercela dan kesukaran besar karena tidak ada perlindungan. Maka Tuhan menggerakkan hati Nehemia untuk memotivasi orang-orang Israel pada waktu itu. Ayo segera kita bangun kembali. Dan yang luar biasa, tembok itu diselesaikan di dalam waktu yang cukup singkat. Yaitu sekitar 52 hari. Ya, di dalam Nehemia 6 ayat 15 itu dikatakan 15 hari, 52 hari. Nehemia 6 ayat kita enggak akan baca. 52 hari mereka selesaikan pembangunan tembok itu. Apa makna pentingnya dalam kehidupan kita? Kalau sekedar tembok jasmani dengan kondisi seperti itu, ya mungkin biasa. Tetapi ada makna-makna yang khusus yang kita pelajari. Bagaimana Nehemia membangun tembok itu secara rohani. Makanya saya katakan spiritual wall Nehemia itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena spiritual wall itu mengacu kepada gaya hidup kita. Seperti yang tadi saya katakan. Mengacu kepada kehidupan kita. Supaya kita, tembok kita itu tidak runtuh. Tetap kokoh. Karena itu menjadi bagian dari orang Kristen. Tetapi kenyataannya. Banyak orang Kristen yang membiarkan temboknya runtuh. Banyak orang Kristen yang sengaja membiarkan runtuh. Biarin aja, aku sudah tidak berlayak. Mari kita membangun tembok itu kembali Bapak Ibu. Yang pertama adalah dengan melakukan pemeriksaan diri. Next. Lakukan dengan pemeriksaan diri. Nehemia dikatakan begini. Pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebah di jurusan mata air Ulanaga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok Yerusalem yang terbongkar dan di pintu gerbangnya yang dimakan api. Dia keluar malam-malam untuk apa? Apakah bergadang? Enggak. Nehemia menyelidiki dengan seksama. Nehemia datang ke sana dan melihat kerusakannya. Nehemia datang ke sana seberapa parah hancurnya. Nehemia menyelidiki dengan seksama. Dan dikatakan kali ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dia mengkoreksi dirinya. Di Nehemia 1 ayat 7. Kami sangat bersalah terhadapmu. Karena pemberontakan. Karena sesuatu hal sehingga semuanya hancur. Tidak mengikuti perintah-perintah dan ketetapan peraturan-peraturan yang kau perintahkan kepada Musa hambamu. Dia menyadari dengan koreksi diri, pemeriksaan diri kepada dirinya, bahwa kenyataan secara rohani pun, tembok perlindungan runtuh, itu karena pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Itu pelanggaran tentang ketetapan Tuhan. Itu pelanggaran terhadap peraturan yang Tuhan berikan kepada Musa. Sehingga tembok itu benar-benar hancur, baik secara jasmani dan perlindungan rohani pun hancur. Nehemia melakukan koreksi. Nehemia melakukan introspeksi diri. Yang terjadi seperti itu. Dan kalau kita melihat seperti ini,
Apa yang menjadi koreksi diri? Kita ingat tokoh yang luar biasa yang bernama Daud. Next, Daud di dalam Mazmurnya dia mengatakan begini, selidiki aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tunjuklah aku di jalan yang kekal. Daud mengatakan, koreksi aku Tuhan, hanya Tuhan yang bisa mengkoreksi aku. Selidiki hatiku, pikiranku, apakah jalanku serong, apakah jalanku keluar dari kebenaran-Mu, apakah aku tidak melakukan ketetapan-ketetapan-Mu. Daud mengatakan dan meminta kepada Tuhan, itu seperti pemeriksaan kesehatan check up. Dan check up perlu rutin, kerohanian perlu check up. Dia mengatakan, selidiki aku. Kalau kita ngomong jasmani, berusaha check up. Orang yang mungkin usia 50 ke atas seperti saya, Pak David dan yang lainnya, perlu check up. Tetapi bukan check up yang seperti yang dilakukan ya. Kolesterol, tekanan darah, saya cenderung tekanan darah tinggi. Ada kadang-kadang orang yang tidak pernah check up. Moro-moro dipanggil Tuhan, kenapa? Jantung. Ada orang-orang yang tidak pernah check up, kemudian tiba-tiba dia masuk ke rumah sakit setelah dia adakan general check up seluruhnya, kanker stadium akhir. Ada orang yang tidak pernah check up, kemudian dia meninggal karena sesuatu penyakit yang tidak diketahui. Kalau dia ketahui lebih awal, dia bisa melakukan pemeriksaan lebih awal, dia melakukan preventive action, melakukan tindakan perbaikan pada dirinya sendiri. Demikian juga dengan kehidupan rohani, ada pemeriksaan rohani. Selidiki aku ya Tuhan, kenalah hatiku, jalan pikiranku, apakah hatiku serong daripada-Mu. Secara rohani seperti itu. Ya meminta kepada Tuhan, selidiki aku Tuhan, selidiki aku. Seperti yang dikatakan oleh Raja Daud. Jadi introspeksi diri. Next, apa yang dikatakan introspeksi diri adalah merupakan sebuah peninjauan atau koreksi terhadap segala perbuatan kelemahan dari diri sendiri. Daud tadi mengatakan, sebelumnya naik ayat ya, sebelumnya. Daud mengatakan di dalam, sebelumnya, ya lagi, oke. Mazmur 51 ayat 3 sampai 5. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranmu menurut rahmatmu, dan bersihkan aku dari seluruh kesalahanku, dan tahirkan aku dari dosaku. Apa yang dilakukan di sini? Ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan karena dia menghampiri Batseba, dia mengatakan Mazmur 51 ayat 3 sampai 5. Dia tahu pelanggarannya. Dia minta Tuhan, tahirkan aku. Tuhan, hapuskan pelanggaranku, bersihkan aku dari segala dosaku. Itu yang dikatakan koreksi, introspeksi diri. Next ya, introspeksi diri, yaitu sebuah peninjauan atau koreksi terhadap segala perbuatan kelemahan diri sendiri. Melihat ke dalam diri adalah sesuatu hal yang penting, khususnya introspeksi diri di hadapan Tuhan. Menyadari bahwa kita orang yang berdosa, menyadari bahwa kita orang yang salah, dan kita tahu pelanggaran kita. Orang lain mungkin tidak tahu pelanggarannya, tetapi kita tahu pelanggaran kita sendiri. Itulah namanya pemeriksaan rohani. Dan kita minta Tuhan, tolong kuatkan kami untuk melakukan jalan yang benar kepadamu. Dan yang kedua adalah bagaimana kita membangun kembali tembok itu. Tekad untuk membangun kembali. Dikatakan di dalam 2 ayat 7 Nehemia ya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami. Menjadi satu kemalangan. Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Tujuannya supaya kita tidak dicela. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan rohani, pada saat kita dicela itu adalah sesuatu perbuatan kefasikan, perbuatan perasaan dosa. Dikatakan di dalam Amsal 18 ayat 3, dikatakan bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan dicela disertai cemooh. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang salah, kalau kita melakukan sesuatu pelanggaran dosa, maka yang datang yang menghampiri kita adalah cemoohan. Yang datang menghampiri kita adalah penghinaan. Karena itu tujuan supaya tembok dibangun kembali, supaya kita tidak lagi dicela, supaya kita tidak lagi dihina, supaya kita tidak lagi dicemooh. Itu adalah satu tekad untuk membangun kembali, memperbaiki kehidupan kita, sehingga tidak melakukan kefasikan kembali. Targetnya adalah menjadi seperti Kristus dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita mau jadi sempurna seperti Kristus, ada satu tujuan yang hendak kita raih. Dan kita mau lakukan dengan mengenakan manusia baru dalam kehidupan kita yang semakin hari diperbarui sesuai dengan gambar kaliknya. Apakah gampang? Enggak.
Tetapi kita harus mau melakukannya. Kita harus mau melakukannya untuk menjadi seperti Kristus. Next. Makanya kita lihat di dalam Efesus dikatakan begini, kita harus mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusannya. Mengenakan manusia baru. Yang terpenting adalah mental kita. Yang terpenting adalah paradigma kita. Bahwa aku mau diperbarui. Aku mau dibangun. Tadi katakan itu membangun di tembok. Itu memperbarui kehidupan itu sama dengan membangun tembok rohani. Membangun kehidupan sesuai dengan manusia baru di dalam Kristus itu seperti membangun tembok rohani. Dan kita mengatakan aku tidak mampu Tuhan. Aku tidak bisa. Tetapi kita bisa mau karena kita memiliki iman. Karena kita dibenarkan oleh iman. Kita hidup dalam damai sejahtera oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dibenarkan oleh iman bukan karena perbuatan baik kita. Sehingga kalau kita katakan saya tidak mampu, iya manusianya begitu. Tetapi ingat bahwa bukan dengan perbuatan kita. Tetapi ingat bukan dengan jasa kita. Tetapi kita bisa menghampiri tata Allah. Untuk kita minta diperbaharui. Sehingga Daud bisa mengatakan selidiki aku ya Tuhan. Itu karena iman. Iman menjadi faktor yang penting dalam kehidupan kita. Iman merupakan satu kemutlakan untuk memperoleh keselamatan itu. Next. Sehingga kita bisa menghampiri tata Allah. Dengan penuh keberanian. Sebagian orang tidak mampu. Atau tidak mau. Karena dia merasa cacat celah. Sebagian orang mengatakan aku banyak dosa sehingga tidak mungkin aku menghampiri tahta yang penuh kekudusan. Tetapi kalau dengan iman kita penuh dengan keberanian menghampiri tahta Allah. Ini yang harus diketahui. Sehingga di dalam kenyataan kita bisa lihat Nehemia di sini Bapak Ibu Saudara. Secara kenyataan memang tidak pantas karena banyaknya pelanggaran dan dosa. Seperti yang kita lakukan terhadap Tuhan. Ya, kita patut untuk menghampiri tata Allah itu. Kita tidak mampu, tetapi kita berusaha maksimal. Dan Nehemia tahu itu dalam Yeremia 1:7 dikatakan karena dosa dan pelanggaranku ampuni aku. Sudah ada kan tadi dikatakan dibaca dan dikatakan di dalam ayat yang ke-18. Telah ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku. Dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Tidak layak, tidak pantas, apalagi menghampiri tata Allah yang penuh dengan kekudusan. Tetapi oleh iman, kita dilayakan, kita dimampukan. Maka seperti Nehemia katakan, begitu murahnya tangan Allah dalam kehidupan kita. Begitu besarnya anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Yohanes 3:16. Begitu besar kasihnya kepada dunia ini. Sehingga kalau sudah demikian iman kita mengatakan yes. Maka kita katakan kami siap untuk membangun. Amin. Katakan sebelahmu, kami siap membangun tembok rohani. Haleluya. Haleluya. Itu yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ayo kita membangun tembok rohani kita. Perlindungan Allah. Perlindungan Allah. Dan luar biasa. Tembok itu diselesaikan dalam waktu 52 hari. Mereka bekerja sekuat tenaga. Mereka bekerja maksimal. Dan Tuhan tuntut kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk membangun tembok rohani. Harus kita upayakan. Harus kita upayakan. Lalu yang selanjutnya yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Next. Kita lihat pada saat kita membangun ada banyak tantangan. Ya, bisa lanjut PowerPoint-nya. Ada banyak tantangan, kita harus siap untuk menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kita. Setiap orang yang mau maju selalu ada aja orang yang mencerekal. Setiap orang yang mau maju dalam kerohanian selalu ada yang mencela. Sok rohani kamu. Setiap orang mau pelayanan, wih pelayanan rek sekarang. Dan seterusnya yang dilakukan. Ada orang yang mengolok-olok, ada orang yang menghina. Bahkan apa yang dikatakan seperti difitnah melanggar ketentuan negara. Difitnah melanggar hukum. Itu terjadi di dalam dunia pelayanan. Dan kadang-kadang bukan orang jauh, orang sekitar kita. Wih doa rek.
Jadi orang suci ya sekarang. Seperti itu. Ada yang mengolok-olok dan menghina. Ya. Tetapi Nehemia dengan tegas menjawab, Allah semesta alam, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Jadi kita kembalikan dan menunjukkan semua perbuatan yang kita kerjakan itu ditujukan kepada Allah saja. Semua yang kita lakukan kita hanya persembahkan kepada Allah saja. Fokusnya kepada Tuhan. Kalau kita melihat tantangan-tantangan yang ada, ya, halangan-halangan yang ada di dalam diri kita itu, ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Ya, tentunya seperti itu. Ada yang dari dalam, dan semuanya sangat berpengaruh untuk melemahkan semangat pertumbuhan iman dan kerohanian kita. Kalau kita mau maju diolok-olok, mundur lagi. Kita mau maju di fitnah, wes gak situ, wes gak pelayanan-pelayanan lagi, gak kekal-kekalan lagi. Itu yang sering terjadi. Oleh karena itu siap gak kita membangun, menerima tantangan ini. Dan ada kesulitan-kesulitan dari dalam, ada kesulitan-kesulitan dari luar. Yang kesulitan dari dalam ada satu adalah kekhawatiran. Next, ada kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Kekhawatiran tidak mampu, kekhawatiran tidak bisa, kekhawatiran karena sesuatu yang lain. Dan kita mau dikuasai kekhawatiran, maka fokus kita kepada Tuhan. Karena obat dari kekhawatiran itu adalah iman kita. Kita mau nyerahkan kepada Tuhan. Apa yang menjadi kekhawatiran kita? Apakah hal yang berkaitan dengan kemampuan? Apakah berkaitan dengan kebisaan pribadi? Kapasitas pribadi? Seringkali kita khawatir dari dalam. Yang kedua adalah berhala. Apakah zaman sekarang ini yang menjadi berhala? Ada kekuasaan, ada harta, ada kesenangan-kesenangan pribadi yang menjadi berhala, ada ambisi, ada karir, ada gaya hidup. Dan itu tidak salah. Yang salah kalau kita menempatkan di atas segalanya. Itu yang menjadi salah. Kemudian yang ketiga adalah gangguan dari sekeliling. Gangguan dan godaan yang dari luar yang menarik perhatian kita. Dikatakan Ulangan 5:32, maka lakukanlah semua itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau semuanya terjadi, kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetapi harus waspada. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan be careful, hati-hati, hati-hati. Karena seringkali kita tidak menyadarinya. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kita sudah menyimpang. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kita sudah jalan jauh, sudah serong. Makanya dikatakan hati-hati di dalam perjalanan kehidupan kita. Ini yang Tuhan peringatkan. Ayo kita membangun tembok berapi, terus-menerus menjadi gaya hidup kita, menjadi pemisah antara dosa dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kita memang orang yang tidak berlayak. Kita orang yang sudah berdosa. Boleh dikatakan tembok rohani kita sudah runtuh, sudah hancur, dan pintu gerbangnya sudah hangus terbakar. Ada satu kesempatan yang Tuhan mau berikan. Ada kesempatan untuk kita membangun kembali. Tuhan mau kita membangun kembali tembok berapi yang menyala-nyala itu, supaya perlindungan Allah nyata dalam kehidupan kita. Allah tidak akan membiarkan kita. Allah tidak akan meninggalkan kita. Dia mau kita ikut serta membangun kembali seperti kerjasama antara Nehemia dan Allah. Yang Tuhan selesaikan pekerjaan dalam 52 hari. Waktu yang sangat singkat. Dan Tuhan juga bisa memulihkan Bapak Ibu Saudara dengan waktu yang singkat. Hanya satu. Lihat Koreksi hatiku, diri. Koreksi kehidupan kita. apakah Bapak Ibu Saudara, seperti pujian yang sudah kita naikkan, mari kita mengaku pada Tuhan. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Sama seperti Daud, selidiki aku, ketahui jalan pikiranku. Apakah aku sudah berlaku serong? Karena tanpa kita sadari, dikatakan tadi yang terakhir adalah kita harus hati-hati. Kadang-kadang pada saat kita tersesat itu tanpa menyadari bahwa kita sudah jauh meninggalkan Tuhan. Tanpa kita sadari kita seolah sudah meninggalkan Tuhan. Masih ikut ke gereja, masih ikut pelayanan, tetapi hati kita jauh. Seperti katakan firman Tuhan, dia mengenal Allah tetapi seolah-olah tidak mengenal Allah, tidak pernah bersyukur. Itu bisa terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu Tuhan minta, kita minta pada Tuhan.
Selidiki aku Tuhan. Selidiki batinku. Koreksi aku. Aku mau introspeksi diri. Aku mau dikoreksi. Dan pada saat kau dapati aku berbuat dosa, aku mau kau tahirkan aku. Pada saat aku sudah berbuat dosa, kau mau sucikan aku, layakkan aku kembali untuk membangun tembok ini. Supaya pagar perlindunganmu tetap ada. Yang melindungi diri pribadi, yang melindungi pekerjaan, yang melindungi usaha, yang melindungi keluarga, yang melindungi seluruh aspek hidup kita. Kalau saudara merasa saat ini tembok Purwabimu sudah hancur, kalau saudara merasa hari-hari ini engkau sudah hancur tembokmu, mari taruh tanganmu di dada, kita bersama-sama berdoa. Kalau sekarang Tuhan engkau merasa bahwa engkau sudah tidak memiliki pagar perlindungan, taruh tanganmu di dada, kita sama-sama berdoa. Tuhan, ini kami rindu Tuhan engkau telidiki kami. Kami rindu engkau membangun kembali tembok berapimu dalam hidup kami, supaya kami boleh mendapatkan proteksi daripadamu di dalam segala aspek hidup kami, segala rohanian kami. Tuhan, ini kami, kasihan diri kami, biarlah anugerahmu senantiasa tercurah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur karena engkau tidak pernah Tuhan melupakan kami, walaupun kami berdosa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, Maha Daya bersembunyi bagiku. Setelah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, berjuang sampai akhirnya kau dapati aku pernah setia. Berilah kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu kemenangan-kemenangan Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur karena anugerah-Mu masih berlaku dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu tetap berlaku dalam hidup kami. Kami boleh Tuhan, Engkau kasihani dan kami boleh membangun kembali tembok itu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kelanjutan hidup kami dalam tangan Tuhan. Jadikan hidup kami berbuah-buah. Jadikan hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi tetap fokus kepada jalan-jalan-Mu. Kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami, tanamkan dalam hidup kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.